Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Batalnya koalisi tiga partai pendukung Anies Baswedan menggelar deklarasi Capres pada 10 November lalu, kembali jadi diskusi panas dalam dialog total politik. Sementara pembicaraan para politisi tiga partai pendukung Anies, hanya berputar-putar saja, dari meja satu ke meja lain yang tak bermanfaat bagi masyarakat. Faktanya, hingga kini tiga partai pendukung Anies belum menandatangani kesepakatan koalisi secara formil. Makanya, Anies hanya dianggap sebagai capres omong kosong atau bohong-bohongan. Omong kosong soal capres itu, dipaparkan Fahri Hamzah saat berdialog dengan politisi Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Menurut Fahri, capres beneran baru akan muncul pada September 2023 sesuai tahapan pemilu. Sebelum September 2023, semuanya hanya omong kosong. Bahkan, menurut Fahri, Anies Baswedan bisa batal jadi capres. Makanya saya bilang ya, dengan segala maaf saya, memang belum ada yang perlu kita omongkan. Ini semua, kalau kita anggap serius, menipu diri. Nggak ada, memang nggak ada. Jadi sampai tanggal 7 September, belum ada yang jelas. Jadi semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong. Saya mohon maaf. Karena itulah kejadiannya sebelum-sebelumnya begitu. Jadi nggak jelas itu maksudnya ini, Pak? Nggak ada, memang tidak ada. Itu last minute semuanya berubah. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama. Curiga juga orang tuanya itu. Jadi tergantung minatnya. Setahun ini mubazir kita, 11 bulan ini mubazir. Hanya dengan nonton para pemimpin ini makan malam, gado-gado, dimasakin. Wah, saya disajikan sayur lodeh yang enak sekali. So what gitu tuh, gunanya buat rakyat itu apa gitu loh. Gimik semua ini, Pak. Iya, beliau juga udah bilang gimik. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, dia kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 November gara-gara apa? Deklarasi itu? Tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Bisa nggak Anies ini maju sebagai capres? Bisa, elektabilitas bisa. Nah, oke, itu partai sampai sekarang nggak jelas. Mana lagi? Udah teken, Bang, teman itu abang Pak piagam Nuri. kan, kau pun ceramah di HMI dapat piagam kau. Udahlah, jangan. Ini kan piagam itu kapan aja bisa. Teken. Ada cap pula. Mana ada, itu nggak ada realisasinya. Saya nggak yakin. Saya sampai segini konsisten, saya tidak yakin bahwa mukanya ke Bang Sulman. piagam itu secara sungguh-sungguh ya untuk mencapreskan Anies. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung, gua capres apa enggak sih? Iya. Terus disuruh lagi menentukan cawapres, makin bingung lagi. Agak berbeda justru dengan Rio. Bagi tiga partai ini, Anies ini komoditi politik aja. Ditawarkan sana, tawarkan sini, kan gitu. Jadi jangan kita ini jangan menganggap partai-partai ini punya prinsip dan ideologis. Gampang saja buat PKS kalau nggak Anies sudah punya pengalaman gabung dengan Prabowo, Gerindra. Demokrat juga gabung dengan Gerindra. Nasdem bisa juga gabung dengan Golkar atau juga dengan Gerindra. Makanya penjajakan ketemu Prabowo, ketemu Golkar, supaya nanti jangan ujuk-ujuk tiba-tiba Anies nggak jadi dia lompat, kan nggak bisa. Harus ada bridging dulu ya, ada jembatan ini gitu ada ya. dulu dilakukan pendekatan-pendekatan seperti ini. Jadi kita udah lihat pendekatan-pendekatan ini dilakukan dalam konteks nanti mereka tidak mendadak tiba-tiba mau gabung ke koalisi ini kalau terjadi kecelakaan kan gitu.